Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bermajlis ilmu walaupun di jalanan, ya. Dan memang mengaji, mencari ilmu tidak dibatasi oleh ruangan, tempat, dan juga keadaan. Seorang muslim punya kewajiban talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa wajib? Masalahnya ilmu agama yang belum kita kuasai itu sangat banyak. Yang sifatnya wajib, apalagi sunnah. Kita tidak bisa melaksanakan kewajiban kecuali harus tahu ilmunya, maka mempelajarinya itu wajib. Yang kedua, bawaannya manusia itu lupa. Dihafali satu, hilang dua. Ya. Dan yang ketiga, syubhat agama itu update. Muncul satu, belum kita jawab, sudah dua, sudah tiga. Nah ini kalau kita tidak kejar dengan ilmu, kita bisa terhempas. Apalagi kata ulama, asyubhatu khattafatun, syubhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Oke. Tujuan kita belajar itu minimal tiga. Satu, untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, untuk meluruskan ibadah. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan. Jadi orang bodoh itu nggak enak. Jadi orang bodoh itu perih. Walaupun karena sudah biasa, perih pun jadi enak. Seperti orang yang sudah biasa tinggal di bantaran sungai sampah. Baunya anyir, karena sudah biasa ya. Kalau nggak bau malah pusing. Iya, orang tinggal di pinggiran sungai, di pinggiran
Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah itu, bulan pertama muntah-muntah, bulan kedua ketiga pusing mual, tahun pertama hanya sisa pusingnya, tahun kedua ketiga kalau nggak bau sampah malah pusing. Oke. Nah, kita akan mengkaji, mengkupas apa sih sebetulnya yang dinamakan sunnah. Sering kita mendapati, sering kita mendengarkan, makanya kajian kita fokuskan bab yang kelima. Coba antum lihat. Imam Al-Barbahari mengatakan sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Ini memberikan pengertian berarti satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi, saling memaknai dan mengartikan. Sehingga tidak ada kontradiktif. Nah, sekarang tinggal penjelasannya. Bagaimana sih maksudnya sunnah itu Islam, Islam itu sunnah? Mungkin ada yang bisa memberi penjelasan, silahkan. Tukar tambah, silahkan. Nggak harus benar antum, nanti kalau salah saya luruskan. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kalau kita bicara Islam ialah ketundukan kepada syariat Allah. Itu Islam. Makanya Islam itu artinya tunduk. Tunduk kepada siapa? Allah dan syariatnya. Kalau sunnah itu mengikuti cara beragama Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin mensyariatkan, membuat agama kalau tidak datang dari Allah. Berarti tunduk kepada Allah sama saja tunduk kepada Rasul, mentaati Allah sama saja mentaati Rasul. Islam itu sunnah. Jadi kalau sekarang Islam itu ialah tunduk kepada syariat Allah, mengikuti Allah, mentaati Allah. Sunnah itu simpelnya mentaati Rasul, sementara Rasulullah tidak mungkin memerintah dan melarang kalau tidak berasal dari Allah. Berarti sunnah itu sama dengan Islam. Tidak bisa satu dengan yang lainnya tegak tanpa yang lain. Sekarang kita hanya melulu Al-Quran, nggak bisa tanpa sunnah. Kita melulu sunnah saja tanpa Al-Quran juga nggak bisa. Makanya inilah Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Sekarang supaya kita gamblang, ya, supaya clear, kita usut, kita jelaskan makna sunnah dari sisi bahasa dan syariatnya, dari sisi bahasa dan istilah. Sunnah menurut arti bahasa itu as-sirah wa tariqah, yaitu perjalanan hidup dan cara beragama. Itu kan gitu. Makanya kalau kita sudah mengatakan sunnah Rasul berarti perjalanan hidup Rasul dan cara beragama Rasul. Nah, di sini ada perselisihan dari ulama bahasa tentang perbedaan makna sunnah secara bahasa. Apakah hanya melulu hal-hal yang baik
ataukah untuk hal-hal yang jelek juga? Di sini ulama ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna sunnah. Apakah sunnah hanya untuk jalan yang terpuji saja atau mencakup semua jalan yang baik, baik jalan yang terpuji maupun jalan yang tercela? Imam Al-Azhari berkata, sunnah hanya untuk jalan lurus dan terpuji, maka dikatakan fulan termasuk ahli sunnah, artinya orang yang meniti jalan lurus dan terpuji. Sementara Ibnu Mandur berkata, sunnah secara bahasa bisa dipakai untuk semua jejak perilaku dan perjalanan hidup, baik yang terpuji maupun yang tercela. Dan inilah yang sahih. Di sini Allah berfirman, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Apa itu artinya sunnatul awwalin? Perjalanan hidup orang-orang yang dulu diazab oleh Allah. Berarti makna tercela. Jadi mereka menempuh cara hidup, gaya hidup, dan perjalanan hidup itu tercela, jelek, sehingga menjadi umat yang terkutuk dan diadab oleh Allah. Dan juga didukung oleh hadis Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan, di sana ada man sanna sunnatan sayyi'atan. Berarti di sana ada sunnah yang terpuji dan ada sunnah yang tercela. Ini dalam konteks, dalam arti bahasa. Nanti kalau di dalam arti istilah, tidak ada kecuali sunnah itu pasti terpuji, lawannya itu adalah bid'ah, tercela nanti. Sehingga nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa sunnah itu adalah cara beragama Rasulullah, dan nggak mungkin cara beragama Rasulullah ada yang tercela. Itu. Jadi kalau ada istilah sunnah itu ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, itu murni di dalam makna bahasa. Adapun istilah artinya cara beragama Rasulullah, nggak mungkin ada yang tercela. Gimana? Ya. Dan tolong dihadirkan bentuk kayaknya apa, bentuknya itu seperti apa, cara beragama, perilaku hidup Rasulullah yang jelek. Nggak ada. Sehingga tidak akan mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu padanan dengan sunnah hasanah. Ya kalau sekarang kita mau mengucapkan lebih pas sunnah hasanah. Adapun sunnah sayyi'ah atau sunnah perjalanan hidup yang jelek, itu hanya masalah kaitannya dengan perilaku orang. Cara beragama dalam sisi bahasa, perjalanan hidup seseorang itu ada yang baik, ada yang jelek. Tapi kalau perjalanan hidup Rasulullah, kalau cara beragama Rasulullah, ada nggak yang jelek? Nggak mungkin. Makanya kalau memang seperti itu, hanya ada sunnah hasanah, hanya ada satu, yaitu Islam, yaitu sunnah. Adapun lawannya adalah bid'ah dan tidak bisa diambil-ambil apa? Hasanah. Karena kalau sudah bid'ah itu sesat, maka lawannya apa? Petunjuk. Kalau sekarang ada suatu kalimat, Pak, kalau di dalam metode mantik aja, menurut ilmu mereka, menurut dasar yang mereka pakai, ada suatu benda satu disifati dua yang bertentangan aja nggak mungkin. Yaitu benda ini diem tapi bergerak. Ini benda hitam tapi putih. Ini sebetulnya adalah sesat tapi baik. Ini nggak mungkin. Dan kalau ada orang mengatakan, hadirin sekalian, insya Allah kali ini kita akan mempelajari bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Suatu kesesatan tapi baik. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan kebaikan kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai kesesatan.
Ini akhirnya bakal coba lu kaidah. Jadi kalau kita bicara masalah cara beragama Rasulullah, sudah tidak akan mungkin lagi yang tercela. Semua perjalanan hidup Rasulullah pasti terpuji, ajaran Rasulullah pasti terpuji, apa yang sekarang ini disyariatkan oleh Rasulullah pasti terpuji, dan yang diamalkan Rasulullah pasti terpuji. Kalau jelek pun pasti dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini. Nah, oleh karena itu, menurut istilah pengertian sunnah secara mutlak dan umum mengarah kepada seluruh yang diperintah, dilarang atau dianjurkan Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan yang tidak tertuang di dalam Al-Kitabul Aziz, yaitu Al-Quran. Itu secara umum. Jadi hadirin sekalian, kalau kita bicara masalah sunnah secara umum itu adalah yang diperintah, yang dilarang, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang datangnya bukan dari Al-Quran, tetapi dari hadis. Namun nanti perintah Rasulullah itu ada sifatnya dua. Ada yang kaitannya dengan keyakinan. Contoh, Rasul menjelaskan tentang masalah akidah yang datang dari sunnah, dari hadis. Ya, Rasulullah menjelaskan tentang Allah itu bersemayam di atas arasy. Ya, pertanyaan kepada seorang budak, atau ini Mbak, jangan disorotkan ke saya, malah tersengal-sengal. Angin itu nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang juga. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sekarang berbicara masalah sunnah secara umum, ya nanti belum kita bahas masalah yang kaitannya dengan masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu, menurut ulama ahli hadis, menurut ulama fikih dan yang lain. Nah, secara umum segala sesuatu yang diperintah, yang dilarang, yang dianjurkan Rasulullah dari selain Al-Quran, yaitu sunnah, yaitu hadis. Dan itu sifatnya ada dua. Ada yang sifatnya akidah. Contoh, Rasulullah menjelaskan tentang kaitannya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Rasulullah menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Qadariyah. Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah ini majusinya umat ini. Rasulullah menjelaskan tentang malaikat. Rasulullah menjelaskan tentang malaikat dan alamnya, tugasnya, dan juga tentang kandungan Al-Quran, ya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kiamat, tentang tanda-tandanya. Ini semuanya tentang akidah. Terus kemudian sunnah Rasulullah kaitannya dengan amaliyah. Nah, amaliyah ini ada dua macam. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Contoh, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tata cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang tidak ada di dalam Al-Quran. Berarti ini sunnah amaliyah yang sifatnya wajib. Ada yang sifatnya sunnah nafilah, maksudnya tidak wajib. Rasulullah menjelaskan atau mempraktekkan tentang sholat tahajud. Rasulullah menjelaskan atau mempraktekkan tentang sholat rawatib. Rasulullah menjelaskan tentang sholat duha. Ini semuanya kaitannya dengan sunnah yang sifatnya fi'liyah nafilah. Nah, ini pengertian sunnah secara umum. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hadis atau sunnah menurut ulama ahli hadis. Ya, sunnah menurut ulama ahli hadis berarti
sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat bawaan, karakter, akhlak atau perilaku, baik yang terjadi sebelum atau sesudah kenabian. Ini sunnah. Jadi hadirin sekalian, seluruh apa saja yang dinukil dari Rasulullah, yang diambil dari Rasulullah, baik ketika Rasulullah sebelum lahir, hamil, dijelaskan. Rasulullah ketika lahir, Rasulullah ketika masa kecil, sampai remaja, dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi, pernikahan Rasulullah, ini semuanya sunnah menurut ulama ahli hadis. Sekarang menurut ulama usul fikih, sunnah adalah sesuatu yang dinukil dari Rasulullah, tidak tertulis secara tekstual di dalam Al-Quran dan teks dari beliau sebagaimana sebagai penjelas dari Al-Quran. Maksudnya di sini kalau bicara kaitannya sunnah menurut ulama ahli hadis, menurut ulama usul fikih, simpelnya itu adalah hadis. Dasar agama itu kan ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Oleh karena itu sunnah maksudnya hadis tersebut, sumber kedua dari Al-Quran, dari syariat. Kemudian menurut ulama usul fikih, sunnah ialah ketetapan Nabi yang bukan bersifat fardu, atau segala ketetapan hukum Islam yang dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Dan ini yang banyak dipahami oleh orang awam. Bahkan ketika mereka sekarang ini berbicara, kita aja bicara tentang masalah sunnah, itu langsung konsentrasi fokusnya itu segala sesuatu yang tidak wajib. Makanya ketika mereka mendengarkan kajian kita membahas mari mengikuti sunnah, dan bicaranya adalah sunnah, maka dia langsung mengatakan, itu kajian kok membahas sunnah-sunnah terus, kapan wajibnya? Ya, mereka hilang. Ini pasti aliran sesat. Kenapa? Karena yang dibahas cuma sunnah toh. Wah, itu jangan-jangan nggak sholat itu orang. Jadi mereka memahami dengan pemahaman yang mereka selama ini ketahui. Apa itu sunnah? Segala sesuatu yang tidak wajib, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Nah, hadirin sekalian, saat muncul berbagai macam bid'ah di tengah umat, maka di sini sunnah sudah diartikan segala sesuatu yang menjadi lawan bid'ah. Makanya ada istilah ahli sunnah karena bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu diberikan ahli bid'ah wal furqah, yaitu mereka yang mengadakan kebid'ahan dan perpecahan, maka lawannya adalah ahli sunnah wal jamaah. Makanya lawan sunnah itu bid'ah, lawan jamaah apa? Al-furqah, perpecahan. Dengan demikian kita sekarang mendapatkan suatu kesimpulan, ada perkara 3 yang tidak pernah bisa menyatu sama sekali. Yang pertama, tauhid tidak bisa pernah menyatu dengan syirik. Sunnah tidak pernah bisa menyatu dengan bid'ah, dan maksiat tidak pernah bisa menyatu dengan ibadah. Dan ini suatu hal yang sangat fakta. Kalau antum lihat orangnya juga, Masya Allah ya, sampai orang-orangnya pun hadirin sekalian tidak bisa kumpul. Antum lihat saja, pelaku tauhid tidak pernah bisa berkumpul dengan ahli syirik. Ahli tauhid sama ahli syirik. Ahli sunnah tidak sama dengan ahli bid'ah. Ahli ta'at tidak pernah bisa berkumpul sama ahli ibadah. Kita perhatikan saja dalam perkumpulan mereka sekarang, dari sisi partai, organisasi, agama, mereka kumpul dengan bersama keyakinannya. Al-arwahu junudun mujannadah, roh itu bersama pasukannya. Yang sekarang ini mereka ya kecondongannya bid'ah, ngumpul sama ahli bid'ah,
yang kecondongannya sunnah ngumpul sunnah, yang kecondongannya syirik ngumpul syirik. Bahkan dalam hal masalah bisnis saja, pedagang itu lebih akor sama pedagang, pegawai sama pegawai, tukang ternak juga sama ternaknya. Bahkan Masya Allah hadirin sekalian, sampai status sosial pun janda seneng ngumpulnya sama janda, yang buahnya pasangan sama pasangan, sampai ada warung sop janda, tapi bukan janda itu, Jawa Sunda ya. Ini watak orang, sampai penipu pun ngumpul sama penipu. Ya, orang yang tukang utang pun ngumpulnya sama tukang minjem. Al-arwahu junudun mujannadah. Makanya di sini katanya Imam Ibnu Qayyim, orang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki setelah bisa membedakan 4. Bedanya tauhid dengan syirik serta pelakunya. Bedanya iman dengan kufur serta pelakunya. Dan bedanya sunnah dengan bid'ah serta taat dengan maksiat, maksiat dengan taat. Antum sekarang lihat aja, orang yang sedang judi ada yang sambil zikir? Nggak ada. Orang yang sedang di gedung film membawa mushaf sambil murojaah, nggak ada. Ini menunjukkan hadirin sekalian, hak ya, bainal haq wal batil, bainal iman wal kufur, bainat tauhid wal syirik, selamanya tidak akan bisa menyatu. Hadirin sekalian, sekarang ada satu ungkapan yang cukup bagus, kita lihat halaman 99. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, sunnah adalah meniti jejak hidup Rasulullah dan meniru cara beragama beliau dalam 3 perkara: ucapan, perbuatan, dan akidah. Jadi ucapan, perbuatan, dan akidah Rasulullah dari mana saja asalnya, entah Rasulullah itu mengucapkannya dari Al-Quran, dari hadis, semuanya itu sunnah. Jadi kalau sudah makna secara umum seperti ini, tidak ada bedanya ucapan Rasulullah yang dari Al-Quran dan ucapan Rasulullah dari sunnah. Semuanya ketetapan Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, akidah, itu sunnah walaupun asalnya dari Al-Quran. Contoh, Rasulullah menegaskan Allah itu semayam di atas arsy. Mengambil kesimpulan dari mana? Dari Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alar arsyistawa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan seluruh sunnah Rasulullah pada hakikatnya adalah hasil tafsir Rasulullah terhadap Al-Quran. Makanya tidak akan mungkin kita itu bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Dan suatu hal yang sangat-sangat mengerikan kalau kita membenarkan orang ingkar sunnah. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Nggak mungkin. Sekarang fakta kecil aja kok. Antum dapat tata cara kita tayamum secara detail di dalam Al-Quran. Tata cara sahur sekarang, tata cara buka, tidak ada. Mana ada doa buka di dalam Al-Quran? Ada, dhahabat dhama'u. Dari mana? Sunnah. Sekarang hadirin sekalian, waktu sahur, bahkan kita ke azan pun kalau mau menghabiskan makanan minuman boleh, ada di dalam Al-Quran. Zakat juga begitu nisabnya, dan barang-barang yang wajib dizakati semuanya adalah di sunnah. Malah di antara para ulama mengatakan Al-Quran itu lebih butuh sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Maksudnya bukan sekarang ini kita mengutamakan, melebihkan dan meremehkan Al-Quran, mengutamakan sunnah, enggak. Maksudnya Al-Quran tidak mungkin diamalkan tanpa sunnah. Dan maksudnya sunnah tanpa Al-Quran bisa saja diamalkan. Dan real, banyak nas-nas Rasulullah SAW yang kita amalkan tanpa melihat sunnah, tetapi banyak sekali ayat-ayat kalau kita tidak compare, kita tidak jelaskan, kita tidak pakai sunnah, maka tidak bisa diamalkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Potong tangan untuk pencuri. Dari mana? Allah hanya mengatakan potonglah tangannya. Ini juga tangan. Ini tangan, ini tangan, ini juga tangan. Jangan-jangan dipotong kukunya tok. Udahlah, yang penting kan potong tangan.
dan bagian dari tangan adalah kuku. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa? Sampai pergelangan. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam hal kaitannya kedudukan sunnah. Ucapan Ibnu Rajab dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sunnah ialah jalan yang ditempuh dalam beragama, mencakup seluruh ajaran Rasulullah, para khulafaur rasyidin, baik berupa keyakinan, perbuatan dan ucapan. Maka demikian itu merupakan cakupan makna sunnah secara sempurna. Sehingga para ulama salafus saleh tidaklah menyebutkan sunnah melainkan mencakup seluruh makna di atas, seperti yang diriwayatkan dari Al-Hasanul Basri, Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Itu. Jadi ini cukup hanya sekedar penguat. Sekarang kita masuk kedudukan sunnah. Hadirin sekalian, kalau kita bicara masalah kedudukan sunnah, kita tidak bisa ingkari ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, sempurna dengan dua kaki, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Malah hadirin sekalian, Rasulullah memberikan satu gambaran taraktukum alal misil bayda, telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Masya Allah. Lailuha kanahariha, kejelasannya, dalil-dalilnya antara halal haram, tauhid syirik, iman kufur, tentang maksiat dan taat, tentang sunnah dan bid'ah, seperti malam dengan siang. Makanya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Gak ada agama ini kabur. Kabur itu bagi orang yang tidak mau mempelajari. Yang sekarang ini faktanya banyak, Masya Allah Pak, jangankan perkara-perkara yang rumit, jangankan soal masalah warisan, jangankan soal masalah akidah-akidah yang jelimet tentang masalah takdir, tentang perbedaan qadariyah jabariyah. Sekarang ditanya Tuhanmu di mana, itu jawabnya aja kacau balau. Ada yang mengatakan Allah di hati saya. Loh, Masya Allah, Kif, di hati antum berarti antum lebih besar daripada Allah. Padahal kursi yang tempat kakinya Allah saja apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Itu kursinya aja lebih besar daripada langit dan bumi. Dikatakan Ibnu Abbas, kursi adalah letak kakinya Allah dan arsy tempat semayamnya Allah. Ditanya, yang itu guru. Pernah ada guru ngelamar ke pondok saya, kita tanya Allah di mana? Itu di hati saya. Saya kiring terus sampai keringetan nangis. Itu. Antum mau jadi ngajar Allah aja nggak jelas antum. Iya, bahaya. Yang lebih parah lagi di mana-mana. Subhanallah. Ya. Berarti Allah ini ada di toilet. Allah ada di gudang. Allah ada di rumah. Allah juga ada di kandang sapi, kandang unta. Allah juga ada di penjara. Begitu. Ini satu hal yang bahaya. Allah jelas menegaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Walaupun begitu pengetahuannya, ilmunya, pengliputannya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana saja berada. Makanya hadirin sekalian, orang walaupun keyakinannya mereka berbeda-beda, walaupun sekarang ini keyakinannya mereka macam-macam, ketika mereka berdoa dan doa itu isinya adalah minta kepada Allah, mengangkat tangan ke atas langit. Ya? Minta ke siapa? Kalau Allah di mana-mana harusnya begini. Rabbana atina, bisa aja di sini.
Rabbana atina fid dunya, atau di bawah. Kenapa? Masya Allah. Dan kadang mereka kan tinggi sekali sambil melihat ke atas langit, dan dia mengatakan ya Allah, enggak kan? Berarti hatinya, fitrahnya itu menunjukkan bahwa Allah di atas. Apalagi yang ada di dalam tadi, nggak ada orang satu pun yang berdoa begini, Rabbana atina, nggak ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sekecil ini, serendah ini nggak ngerti kok, Pak. Apalagi yang jelimet. Berarti di sini bukan soal masalah kaitannya. Islam itu sulit, Islam itu untuk dipraktekkan tidak mungkin, karena umat ini yang tidak mau belajar, malas. Makanya di antara pembatal keislaman adalah al-jahl, kebodohan terhadap din. Al-i'rad an dinil Islam, berpaling dari agama Islam, tidak mau mempelajari. Makanya orang bodoh itu ada dua macam. Bodoh yang mencari hidayah, tapi Masya Allah, qadarullah sampai meninggal dunia nggak nemu-nemu ulama, ustadz, ya ini dimaafkan. Ada orang yang bodoh yang berpaling dari hidayah. Nah inilah tidak mau. Padahal kalau mau dia itu harusnya nggak bodoh. Karena radio di mana-mana setel dengan mudah. Taklim dibuka, diiklankan dari WA, dari YouTube, dari ini. Apalagi sekarang hadirin sekalian kita lihat iqamatul hujjah di Jakarta ini, di Jabotabek deh, atau Jabodetabek kita tambah lagi. Orang bodoh tidak diterima alasannya. Artinya kalau dia bodoh itu bisa kita katakan, ngapain kamu bisa bodoh? Kok bisa-bisanya kamu itu bodoh? Makanya hadirin sekalian, kalau ada orang di Jabodetabek ini nggak ngerti Islam, bodoh terhadap Islam, ini ibaratnya ada orang kelaparan di luar, sementara si kaya mengatakan, wahai saudara-saudaraku, silahkan makan minum di rumah saya 24 jam sekenyangnya. Loh, kok masih ada yang lapar? Salahnya siapa? Tuh, makanya sungguh aneh, Pak. Sekarang ini kalau ada orang itu bisa bodoh terhadap dinul Islam. Sekarang untuk perjalanan mudah sekali. Dulu Ibnu Mikhlad Al-Andalusi dari Andalusia itu, mana Andalusia? Spanyol sampai Suriah jalan kaki. Masya Allah. Bahkan Abdurrahman Ibnu Abi Hatim menceritakan tentang belajarnya dia bersama bapaknya Abul Hadis Abu Hatim. Saya ketika umur 20 tahun sudah berjalan mencari ilmu bersama ayah saya, kurang lebih 1000 farsah. Ini bukan hal yang remeh. Apalagi sekarang Masya Allah, motor ada, mobil ada. Tapi ya begitu memang. Awal kebodohan dan ini tanda kiamat adalah ilmu itu hilang dengan hilangnya ulama. Kemudian hilang yang kedua, pengamalannya. Sulit orang mengamalkan din. Akhirnya prinsip mencari ilmunya menurun karena menurunnya pengamalan. Kenapa? Yang kemarin aja masih utuh, mau nyari lagi, kan gitu. Orang itu kalau tidak mengamalkan ilmunya jenuh sendiri, ya akhirnya malas sendiri. Ya ilmu yang kemarin aja masih utuh, mas. Itu ngapain nambah lagi? Ya nambah-nambah yang lupa aja deh. Itu kalau nggak ada semangat pengamalan, al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Alhasil hadirin sekalian, banyak orang anehnya, Masya Allah, banyak orang yang lebih tenang, lebih senang mengamalkan yang tidak ada dalilnya. Akhirnya muncullah berbagai macam kebid'ahan. Itu. Jadi orang sekarang ini lebih semangat mengamalkan yang nggak benar, yang nggak ada ilmunya, nggak ada dalilnya, daripada yang ada dalilnya. Saya tanya kepada antum semua, lebih antusiasan mana? Sholat
jamaah Isya daripada peringatan maulid nabinya ketika di masjid diadakan itu. Ada di antara masjid Isyanya itu tidak diadakan. Karena apa? Disuruh masing-masing jamaah sholat di rumah saja karena masjidnya sudah didekor. Iya, sudah dikasih podium, kasih bunga. Ya DKM diingatkan, Bun, Pak, kok gimana sih Pak? Sholat jamaah diadakan. Nah, besok kan ada lagi, Mas. Masya Allah. Ya Allah. Ini kan ustadznya jarang-jarang, Mas. Nunggunya itu 2 tahun. Baru bisa sekarang. Apalagi Habib pulang. Wah, udah. Isya akhirnya dialasin, besok masih ada sholat Isya, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah. Allahu Akbar. Ya. Coba bayangkan ketika nisfu Sya'ban, Masya Allah, orang berbondong-bondong. Di antara mereka ada yang bawa 2 botol aqua ini mineral, ada lagi yang bawa secerigan untuk mendapatkan barokah tiupan angin dari mulutnya sang ustadz yang telah membaca 4 kali Yasin, ditambah lagi sekali ini sekian kali. Itu yang antusias. Ini fakta. Antum lihat aja sekarang antusiasan mana. Hanya sekedar Masya Allah Pak, dikumpulin kajian susah, dikumpulin tanpa rencana, dadakan. Apa? Pertunjukan ketek sarimin. Ngumpul mereka Pak, ngumpul, Masya Allah. Banyakan ini, ya, banyakan ini. Apa mereka daripada kajian ini ngumpul. Apalagi ada sulapannya sebentar lagi, padahal bohong, sampai selesai gak ada sulapan. Itu, ya Allah. Makanya betul yang dikatakan Sufwan ibnu Sulaim, akan datang suatu zaman nanti yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya, dan yang menjadi ukuran agama adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya menjadi ukuran utama. Walhasil, gampanglah terjadi muncul berbagai macam penyimpangan agama, bid'ah atas nama agama. Jadi kebodohan sekarang di atas namakan ilmu, diklaim sebagai ilmu. Kebid'ahan dikatakan sebagai syariat. Jungkir balik terjadi. Inilah yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman, pernah berada dengan beberapa sahabatnya, lalu menumpuk 2 batu seperti ini, lalu bertanya, wahai teman-temanku sekalian, apakah kalian melihat cahaya di antara tumbukan batu ini? Kata mereka, tidak kecuali sedikit. Akan datang suatu zaman, tidaklah tersisa sunnah kecuali sebesar cahaya di antara tumbukan batu itu. Sampai nanti ketika bid'ah ditinggalkan, bid'ah yang ditinggalkan loh ya, orang mengatakan turikati sunnah telah ditelantarkan. Masya Allah, akan datang suatu zaman bid'ah diklaim sebagai sunnah. Ketika ditinggalkan, ketika tidak diamalkan, orang mengatakan sunnah telah ditelantarkan. Dan fakta sekarang, bukan kata nanti, sudah di beberapa kampung sekarang para pemudanya sudah mulai malas mengadakan acara yasinan setiap malam Jumat, sudah mulai malas mengadakan tahlilan, sudah mulai malas mengadakan acara berjanjian, ya, sholawatan setiap Jumat Legi biasanya. Itu orang-orang tua yang diri pembela utama ini mengatakan, wah Mas, kampung kita ini sudah, syiar agama ini sudah mulai layu, syiar agama ini sudah mulai hilang. Wah, ini bahaya ini. Kenapa Pak? Sekarang ini jarang tahlilan Mas. Loh gitu. Ya Alhamdulillah, padahal tinggal kita tanamkan yang benar. Tapi mereka karena sudah nggak ada lagi. Dan kalau antum pergi ke kampung-kampung Pak, yang sudah tidak ada kajian lagi, kayak sudah tidak ada syariat kecuali itu aja. Ngaji setahun itu Pak 3 kali. Maulidan, nuzulul Quran, sama Isra Mi'raj. Ya, itu pun Masya Allah Pak, ngajinya datangin ustadz yang paling lucu. Iya, isinya kalau seandainya
Katanya hari ini kita akan mempelajari sirah Nabi. Sirahnya itu 5 menit, ngakaknya itu 2 jam. Ya, kewel aja kalah. Itu. Ya Allah, Masya Allah. Ya kadang-kadang Masya Allah, cara untuk membuat leluconnya itu agama diplesetin, norma-norma diplesetin, bahkan kadang-kadang jorok. Ingin hanya mendapatkan titel, Ustadz itu lucu banget, nanti diundang lagi deh. Gitu. Nggak ada materinya kecuali 5 menit, 10 menit. Nah itu. Dan hari-harinya yang dikatakan agama apa? Ikut torikot. Itu pun di antara mereka yang paling soleh, yang katanya paling santri, ikut torikot. La ilallah. Nah itu ya, itu aja. Itu udah paling soleh. Buku yang dibaca, ya paling mujarobat, cari obat untuk supaya bisa menghilangkan penyakit dengan cara ditarik pakai napas dihentikan. Nanti pedomannya untuk menentukan masa depannya, Primbon Joyoboyo. Udah. Gak ada Al-Quran wal hadis. Bahkan kadang Pak saya itu datang suatu kampung masjid, lihat Quran itu nangis Pak. Diletakkan di lemari masjid itu Pak, sampai lengket dibuka itu sobek. Ya, udah gitu Masya Allah. Apalagi almarinya tidak ada kaca, itu debunya Masya Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun cuma sekali setahun. Pas nuzulul Quran, turun dari almari, dibersihin ya, balik lagi. Nggak pernah ada dibaca, nggak pernah bagaimana sekarang direnungkan. Nas'alullah al-afiyah. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sekarang bangkit untuk mengikuti sunnah Rasul yang dikatakan oleh Allah surat An-Nur ayat 65, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaknya mereka itu takut menyelisihi perkara Rasulullah. Katanya Imam Abul Fadl Al-Alusi mengatakan, menyelisih Rasul itu bisa dalam masalah urusan dunia akhirat. Dalam masalah urusan dunia, contoh perang, menyelisihi apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah, kita bisa kalah perang. Makanya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kekalahan di perang karena kita menyelisih Rasulullah. Contoh aja sekarang Pak, kita sekarang kenapa terjadi kekalahan di seluruh bidang politik, sosial, ekonomi, bahkan ekonominya dikuasai semua orang kafir, karena umat Islam selama ini menyelisih sunnah Rasulullah, putusan Rasulullah. Di dalam masalah dunia, membenarkan riba seperti mereka, apa bedanya akhirnya? Mereka yang kuat. Coba kalau umat Islam ini anti riba semua, mereka miskin Pak di sini. Kalau umat Islam sekarang tidak mau sekarang menghalalkan segala cara dalam masalah berekonomi, tidak mau disuap, mereka tidak akan bisa berjaya. Mereka datang ke sini itu gembel kok Pak. Mereka sekarang yang datang dari mulai Portugis, ya, itu dulu aduh namanya susah banget itu. Itu kesini tuh Pak, punya baju itu cuma 2, itu pun nggak pernah mandi dia. Sekarang jaya di Indonesia setelah menjajah Portugis tahun 1511, kemudian Belanda, kemudian terus. Karena umat Islam menyelisihi perintah Rasulullah dalam berekonomi. Begitu juga dalam masalah keakhiratan, kita menyelisih Rasulullah di dalam masalah tidak mau sholat sesuai dengan aturan Rasulullah, sunnah Rasul, akhirnya mendapatkan sanksi nanti di akhirat. Kekalahan, azabun alim, itu bisa aja di dunia dan juga bisa saja di akhirat nanti. Ya, makanya muncul hadis Rasulullah Pak, yushiku an tada'alikumul umam, hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempat.
hadis ini itu Masya Allah kayak visualisasi Indonesia. Coba Rasulullah mengatakan hampir-hampir umat lain mengeroyok kalian seperti orang royokan dari makanan dari tempatnya. Rasul ditanya, awamin qillatin yauma idin nahnu ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita sedikit? Bal antum yauma idin katsir, bahkan kalian jumlahnya banyak. Subhanallah, 240 juta non muslimnya itu Pak, paling banter 15%. Berarti umat Islam berapa? Hah? Kira-kira jumlahnya berapa juta? 15%-nya dari 240 juta. Hah? Iya. 210 umpamanya kasarnya Mbak. 210 Pak. Seandainya mereka itu urun kencang aja, disiramkan ke non muslim, tenggelam mereka. Tenggelam. Masya Allah. Tapi maaf, memang kenyataannya seperti penelitian para sarjana barat seperti Neil Mulder setelah mengadakan penelitian, faktanya mereka yang Islam murni hanya 5-10%. 10%. Yang lainnya 25% santri, tapi santri abangan apa aja. Ya sholat iya, judi ya iya, nyambung ayam iya, Ramadan iya, apa aja iya. Yang penting apa? Semuanya dirangkul. Ya ulah mas, nggak usah fanatis. Ya Islam Bhinneka Tunggal Ika. Ya Islam warna-warni. Tidak mau Islam yang lurus-lurus. Bahkan Islam itu harus ada bengkoknya lah. Masa kalau lurus terus cepat banget. Itu ya. Sampai ada organisasi yang mengatasnamakan garis lurus ditandingi temannya sendiri garis bengkok. Nggak mau. Ya, sampai seperti itu. Dan kebanyakannya mereka abangan KTP. Ciri-ciri Islam KTP itu 3. 1, yang penting pinter ngirim Al-Fatihah ke saudaranya yang sudah mati. Itu. Kemudian yang kedua, sholatnya yang penting Idul Fitrinya keluar. Nah, yang ketiga, ini Pak yang menonjol. Kalau sedang walimah, yang penting mendatangkan KUA dan syahadat asyhadu al, itu ciri. Yang lainnya udah nggak usah dikatakan Islam lah. Nanti kalau dikatakan wah kamu ini fanatis banget, itu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, apa aja boleh kecuali apa? Yang nggak boleh apa Pak? Yang nggak boleh cuma 1. Yang nggak boleh itu kalau kamu ngambil barang saya harus balik. Kalau nggak boleh. Itu aja. Yang lainnya semuanya boleh ditanya. Pak ini gimana jilbaban? Udah itu mah terserah masing-masing. Apa ya simpan pinjam riba? Oh enggak, kita kan bersama-sama untuk persatuan. Apa aja. Tahlilan untuk silaturahmi semua dibolehkan. Ya. Dan Al-Qur'annya pun fungsinya cuma 5 di Indonesia. Di kalangan mereka itu 5. 1 untuk sumpah jabatan. 2 untuk musabaqah tilawatil Quran. Yang ketiga untuk nunggu kondangan, uang kondangan supaya nggak dicolong tuyul. Itu diletakin itu. Yang ketiganya dari sekalian untuk hiasan kaligrafi. Ya. Yang kelimanya hanya untuk cari ilmu kebal, ya, supaya naik bis nggak bayar, baca waja'alna min baini aidihim 4 kali nggak napas. Nah itu aja fungsinya, nggak ada lagi. Ya Allah, makanya subhanallah Al-Quran. Dan anehnya Pak, ya,
semakin mengakar. Contoh aja sekarang ini. Jadi kemarin saya ketemu salah seorang yang mau berangkat mengadakan peresmian atau ada acara musabaqah tilawatil Quran. Semakin ada pembenarannya, Pak. Kalau kita nggak ngadain musabaqah tilawatil Quran ini repot, Pak. Masalahnya orang Kristen ini sekarang sudah mengadakan musabaqah tilawatul Injil. Orang Hindu juga sama. Bahkan baru 2 bulan ini sudah mengusulkan ke pemerintah, Departemen Agama juga untuk mendapatkan anggaran, mereka juga mengadakan musabaqah tilawatul Injil. Nah, alasannya emang Islam aja yang berhak untuk mendapatkan anggaran. Ini udah, subhanallah. Mereka tidak ada segelintir, tetapi haknya minta sama. Coba bayangkan, Pak, agama ini 5, minta jatah liburnya masing-masing 4. 4 kali 5 berapa antum? Ya Allah, makanya sekarang ini baru aja libur lagi. Yang seneng antum. Apalagi yang kurang, Masya Allah, yang cilakanya, Pak, selalu liburnya itu Jumat. Kalau nggak Kemis kecepit. Aduh, udah. Kalau sudah Jumat bablas. Jumat, Sabtu, Ahad. Apalagi ini Kemis. Aduh, udah. Ya, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Udah, Senin cuti. Gitu. Ya Allah, udah. Betul-betul yang dikatakan oleh oleh Umar bin Khattab, ya, tidak ada orang yang paling senang peringatan itu kecuali apa? Kecuali Yahudi. Makanya antum lihat, memang mereka niru Yahudi. Hari-hari di dunia ini kan dikasih ada hari ibu, hari bola, hari narkoba, hari apa lagi? Wah Allah. Apalagi, Pak, kalau kita itu libur internasional juga, hari buruh, kemungkinan sebulan itu masuknya separuh. Ya. Belum dipotong liburan mingguan, dipotong lagi liburan hari besar nasional, dipotong lagi hari besar internasional dunia, habis. Itu Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara itu sampai bingung, Pak. Ini kok rakyatku ini libur terus ini. Aduh. Ya Allah, makanya di sekolah pondok saya tidak ada libur kecuali hari raya. Udah. Loh, Pak, ini kan nyepi, lo mau nyepi lo? Itu. Ente muslim mau nyepi. Udah, antum baca Quran aja di sini. Ya. Dan kalau siapapun tanya, Pak, pondok liburnya kemana? Ya di pondok. Nggak ada libur. Mereka itu tanggal merah, kuning, hijau, mau apa aja tetap di pondok. Itu makanya paling kelihatan kalau sudah full day pulang pergi itu. Makanya yang paling aman mondok. Sudah pondok. Nggak ada hari, oh ini sekarang hari Paskah, ngeluarin telur. Ya, kalau Paskah kan ngeluarin telur. Ini hari ini, ya Allah, ya. Islam menjemputkan mulut Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, terus ditambah 2, Idul Adha, Idul Fitri, 5. Masya Allah. Hah? Tahun baru Islam 6. Ya Allah, ya kelewat itu, ya. Ini coba, Pak, bayangkan, Pak. Islam itu aja 6. Belum lagi Katolik minta sendiri, Protestan minta sendiri, Hindu, Buddha, sekarang tambah lagi, ya, Konghucu atas usulan Gus Dur. Karena dulu nggak ada, cuma 4, sekarang 5. Ya, Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Kristen ada 2, ya, itu pun dibagi-bagi liburan. Yang sekarang Konghucu. Nih, ya. Kita kembali lagi ke soal kaitannya dengan hadirin sekalian, masalah yang berikutnya, wasiat Rasulullah. Hadirin sekalian, Rasulullah berwasiat kepada kita cukup banyak kaitannya dengan bagaimana kita itu tetap istiqamah di atas pedih-perihnya godaan beragama.
Apalagi di zaman orang sekarang ini mengikuti hawa nafsu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gambaran hadis yang mengerikan. Ya, beliau mengatakan, sayakhruju fi ummati aqwamun tatajaru bihimul ahwa kama tajarul kalab bi sahibihi. Akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum yang dikuasai hawa nafsunya seperti tubuh dikuasai virus anjing rabies. Ini virus anjing rabies. Kenapa Pak? Rasulullah mengumpamakan dengan virus anjing rabies, bukan yang lainnya. Ternyata pas sekali. Sebagaimana hawa nafsu itu kalau sudah menggigit, menguasai orang, bikin sekarat agamanya, begitu juga virus anjing rabies. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh orang yang digigitnya, itu langsung pelan-pelan dia itu sekarat, mati tanpa ada obat. Apalagi kalau sudah dia tidak mau makan, tidak mau minum, tapi haus, udah terkapar. Sekarang Masya Allah, umat ini terkapar agamanya. Lihat, antum perhatikan, puasanya terkapar. Dia lagi puasa juga Masya Allah lebih asik dengar musik, terkapar. Bukan lebih baik membaca Al-Quran. Sholat tarawihnya Masya Allah, ya Allah Bapak, kalau seandainya ini sholat tarawih di zaman Umar, itu imamnya sudah dipentung sama Umar itu. Betul. Ya, didatangkan tuh seperti Sobih bin Asal, hanya mempermasalahkan soal ayat-ayat mutasyabihat, dipanggil sama Umar, dikepruk kepalanya, dipukul sampai pelepah, sampai berdarah. Sampai dia mengatakan, sudah Umar, setannya udah pergi dari kepala saya. Ya, kan gitu. Bocor udah. Nah, setelah itu memang taubat nggak pernah lagi. Ya gimana Pak, sholat tarawih 21 rakaat 9 menit, gayanya jundal-jundil, jendak-jendit, gebek-gebek, mencolot. Itu jundal-jundil, jendak-jendit, gebek-gebek, mencolot. Ya Allah, udah sekarat. Makanya Allah menegaskan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan perintahmu Muhammad, maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Orang itu kalau tidak sesuai dengan syariat, semuanya hawa nafsu akhirnya. Untuk lihat, syariatnya sholat itu kan tumakninah, tenang bacanya. Ketika sekarang dia tidak mengikuti itu, hawa nafsu yang diikutin, lompat itu, tangtung, kadang kepala belum nyampe lantai udah mental lagi, ya. Baca Al-Quran cuma ngebutnya, ya. Hawa nafsu. Bukan soal masalah hawa nafsu itu praktek agama yang tidak ada dalilnya sama sekali. Yang sudah ada dalilnya pun prakteknya tidak mengikuti tata cara Rasulullah, pasti mengikuti hawa nafsu. Rasulullah menegaskan satu aja yang wasiat indah. Khattalana, kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW yauman khatta. Rasulullah menggaris suatu saat garis, ya. Summa qala hadhihi sabilullah, ini adalah jalan Allah. Summa khatta khututan an yamini, kemudian menggaris di kanannya, wa an shimali, kirinya. Summa qala hadhihi subul. Jadi Islam itu lurus satu. Inilah hadza sabilullah wa ala kulli hadza subulun ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Ya, yang tadi lurus jalan Allah, yang kanan kiri ini adalah jalan-jalan setan, yang di dalamnya jalan tersebut masing-masing ada setan yang mengajak kepadanya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti. Makanya dari sini fakta Pak, kebaikan dan kebenaran itu gampang untuk diterka, untuk dikenali, sementara kesesatan itu bercabang-cabang yang sulit untuk dihafali. Oleh karena itu Pak, kalau kita mendapati kesesatan, jangan sibuk menjawabnya, repot. Kenalilah kebenaran. Karena kalau antum nanggepin syubhat, nanggepin berbagai macam kesesatan yang ngumpul, antum belum bisa jawab yang ada, ini nongol lagi. Terus
Dan masing-masing bahkan ada di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW membuat satu garis ini, membuat satu contoh garis lurus, ada pemanggilnya di atas juga, di kanan kirinya ada penggoda, pintu-pintu, yang pintu itu ada ordennya tetapi tidak tertutup banget, nerawang, maksudnya adalah godaannya. Bahkan Rasul di sana ada pemanggil, janganlah kalian masuk, kalau sudah masuk kalian sulit untuk keluar. Biasanya subhat itu sudah nyandu, kalau antum masuk sulit untuk keluar. Apalagi dulu pernah sesat, kemudian ngaji sunnah, balik lagi, itu Masya Allah Pak, sulit. Belum saya dapati orang yang dulunya pernah tersesat, kemudian dia mendapatkan petunjuk, balik lagi, bisa kembali lagi ke sunnah. Belum saya temukan. Yang ada adalah semakin berani mencela, semakin berani menghujat, dan semakin berani menentang kebenaran. Nas'alullahal afiyah. Sekarang kita masuk ke dalam pernyataan para sahabat di sini. Halaman 112. Umar bin Khattab berkata, wahai umat manusia, tidak diterima udzur ketika seorang berbuat kesesatan setelah datangnya hidayah sunnah, walaupun ia menyangka perbuatannya bagian daripada petunjuk. Begitu juga tidak diterima udzur ketika ia meninggalkan hidayah sunnah, meskipun menurut anggapannya sebuah kesesatan, sebab seluruh ajaran agama telah dijelaskan dan semua hujjah telah ditegakkan, sehingga setiap bentuk udzur sudah tidak diterima lagi. Makanya orang yang sekarang menyangka kesesatan baik, tidak ada alasan, atau kebaikan itu juga diyakini kesesatan, tidak diterima udzurnya, karena Al-Quran sudah disiarkan, sunnah telah didakwahkan. Masya Allah, dakwah dibuka di mana-mana, nggak ada alasan untuk itu. Sekarang sikap para ini di sini juga ada Ubay bin Ka'ab, ini sahabat ya. Tetaplah di atas jalan lurus dan sunnah, karena Allah yang berada, karena orang yang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah, pada saat disebut nama Allah maka badannya gemetar karena mereka takut kepada Allah. Laksana pohon kering yang diterpa angin lalu daunnya berguguran, dosanya jatuh laksana daun pohon berguguran. Cukuplah dengan mengamalkan sunnah yang ada lebih baik daripada beristihad, sehingga menyalahi jalan yang lurus dan sunnah. Maka perhatikanlah amalanmu, baik yang sunnah maupun hasil istihad, hendaklah selalu di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka. Ini beberapa hal kaitannya dengan penegasan sahabat tentang sunnah. Dari tabi'in juga lebih bagus lagi, dari Umar bin Abdul Aziz berkata, saya berwasiat kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah. Halaman 114-115. Bersikap sederhana dalam beragama, mengikuti sunnah Rasul, dan meninggalkan perkara bid'ah yang diada-adakan ahli bid'ah setelah datang kepadamu sunnah. Janganlah kamu membantu mereka berbuat kebid'ahan. Ketahuilah, tidak seorang pun yang mengada-ada bid'ah pasti telah ditetapkan dalil larangannya. Dan tetaplah kamu berada di atas sunnah, karena dengannya kamu akan terpelihara dari penyimpangan. Dan ketahuilah, kamu harus mengamalkan sunnah dan mengetahui bahwa lawannya adalah kesalahan, kesesatan, berlebihan, dan kebodohan. Dan terimalah apa yang telah diterima oleh generasi salaf, karena para generasi salaf tersebut berhenti dengan dasar ilmu dan cukup mengambil agama dengan pandangan yang tajam, serta mereka mampu untuk membahas kalau mau melakukan. Artinya, apa yang mereka lakukan, apa mereka yakini, sudah cukup menjadi amalan dan keyakinan kita tanpa harus menambah mengurangi. Karena gini Pak, jangan sampai kita itu punya suudzon, jangan-jangan karena para sahabat itu hidupnya di daerah pedesaan, daerahnya dulu masih primitif,
cara berpikirnya itu lugu-lugu banget, sehingga dalam memahami nas-nas itu juga lugu. Kita kan sekarang sudah modern, canggih. Apanya yang canggih sekarang? Bahkan kita ini kebalikannya, ya, melakukan tradisi-tradisi yang lebih jahil dari mereka. Ya, nasallallahu alaihi. Makanya hendaknya diperhatikan. Katanya Sufyan As-Tsauri, sungguh perkara bid'ah lebih dicintai iblis ketimbang maksiat. Sebab maksiat ada harapan bertaubat, sementara bid'ah tidak ada harapan bertaubat. Dari mana Pak alasannya? Karena orang yang melakukan kebid'ahan itu meyakini baik, sementara maksiat mereka tahu kalau itu jelek. Sementara landasan taubat itu ada dua. Pertama, meyakini kesalahannya itu salah. Sementara ahli bid'ah nggak ada. Kalau antum nggak percaya begini, antum datangi tukang judi, antum ingatkan, mereka masih nyadar, Pak, kira-kira ini dosa nggak Pak? Salah nggak Pak? Iya Pak. Tapi saya masih belum taubat Pak. Masih, ya kalau nggak judi pusing. Itu. Tapi kalau Bapak datang ke tengah orang tahlilan, Pak, tolong Pak, ini dihentikan Pak, karena ini adalah tidak ada petunjuk dari Rasulullah, ini sesat. Wah, Masya Allah, itu sandal bisa terbang. Ayo coba aja. Mereka sedang berdoa, mereka sedang khusyuk munajat, dipimpin oleh seorang tokoh agama yang hebat. Salahnya di mana Mas? Kamu aja yang sesat loh, kan gitu. Sulit. Makanya disinilah lebih dicintai iblis. Fudail bin Iyad mengatakan, apabila aku sedang melihat seorang dari ahli sunnah, seakan aku sedang melihat seorang dari sahabat Rasulullah. Karena mirip perilakunya. Kita tidak akan memperhatikan turunannya dan juga raut mukanya. Yang kita perhatikan dari seorang adalah akhlaknya, sifatnya, suluknya, dan juga pengamalan dinnya. Sama. Masya Allah. Ya. Sekarang siapa yang memegang bara api sunnah, kita akhiri. Ini tema kita. Panas, tetapi memang harus tetap kita pegang. Memang kita lihat di tengah masyarakat tidak ada satupun ahli sunnah yang hanya mulai Pak untuk ngaji dan mengamalkan sunnah. Pasti Masya Allah, dari keluarganya, dari tetangganya sudah mulai menjaga jarak, mencibirkan, menyorotin. Bahkan di dalam perkumpulan sudah mulai dianggap aneh. Padahal tidak ada perubahan kecuali hanya kalau mereka lihat kan canang ngatung sama jenggot dua toh. Tapi itu perkiraannya di otaknya ini, wah, jangan-jangan ini teroris, jangan-jangan nanti nggak mau ini, nggak, dikembangkan sendiri. Dan akhirnya iya, kan gitu. Wah, ini paling juga nanti kalau mati nggak tahlilan. Oh iya juga. Wah, ini nanti juga paling-paling kalau ngelihat orang pakai pakaian modis dikatain ini, katain itu, pakaiannya ala Arab, itu ya iya juga. Semua karena mereka sudah mendapatkan black cam bahwa ciri-ciri mereka itu, kita Pak, negatifnya itu lebih banyak disiarkan daripada positif kita. Makanya ketika melihat satu ciri, kembangannya itu sudah langsung. Ya, rentetannya, tautannya itu langsung, Masya Allah. Ya, seperti tautan Facebook antum itu. Ya, ini pula, iya benar, Masya Allah. Ah, itu yang isi anu itu kan kerja di bank, udah ngaji bentar lagi juga keluar tuh, lihat aja. Wah, kalau kita walimah pakai musik aja nanti kan dikritik tuh, iya kan? Itu semua, Masya Allah. Hadirin sekalian, tahanlah. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, ya Rasulullah, bagaimana makna dari firman Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusin diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf, bahkan kamu harus tetap terus amar ma'ruf nahi mungkar.
wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aitum syuhan muta'a, sampai kamu melihat syuh, kikir yang ditaati. Apa itu Pak kikir? Saya ingin menjelaskan bedanya antara syuh dengan bukhl. Kalau syuh itu pelit dari hal yang bukan, dari barang, dari hak yang bukan milik dia. Itu syuh. Dan Masya Allah nanti kita akan mendapatin zaman yang penuh dengan syuh ini. Bagaimana bentuknya? Contoh gini. Hadirin sekalian, ada sebagian orang Masya Allah dipercaya untuk bagi zakat fitrah. Zakat fitrah kan bukan milik dia kan? Amil, ternyata Masya Allah tidak disalurkan. Malah dipilih yang bagus-bagus untuk amil. Yang didahulukan fakir miskin pun biasanya yang ada hubungan familinya. Yang miskin beneran apalagi merantau baru 2 bulan dikasih beras macam seperti beras raskin. Nah itu. Padahal bukan milik dia. Tahan. Lebih contoh lagi. Ada orang dapat sumbangan banjir. Subhanallah, hanya fasilitator, ditilep, dijual di warungnya malahan Indominya. Nah ini syuh, menahan dari bukan miliknya. Termasuk juga ustadz yang menahan ilmu, ditanya pelit, ya. Kadang-kadang diminta undangan aja, Masya Allah pakai prosesi alur apa ya namanya? Oh itu kadang-kadang persyaratan 1, pendamping saya 3, Masya Allah. Itu ustadz diundang, tukang setrika sendiri, bodyguard sendiri, terus kemudian bagian tim kreasi sendiri, dan yang satunya adalah administrator. Masya Allah. Coba kalau diundang perusahaan 4 tiket. Itu belum lagi nanti melalui ini. Hadirin sekalian, ilmu diberikan Allah, jangan ditahan ya. Sekarang ditanya, keluarin. Dan termasuk syuh yang paling berat adalah ditanya bukan menjawab benar padahal dia tahu benar, malah menjawabnya salah untuk menyenangkan orang. Dan ini fenomena akhir zaman. Syuhan muta'a wa hawan muttaba'a, hawa nafsu diikutin. Dan syuh ini juga termasuk kaitannya dengan jabatan publik. Orang sekarang ini hadirin sekalian, ada pelayan-pelayanan yang itu kan hak rakyat, milik rakyat, dipersulit. Ya, padahal rakyat sudah bayar, sudah ini dipersulit. Ini juga kaitannya dengan syuh. Wa hawan muttaba'a, hawa nafsu yang diikutin. Masya Allah, warna-warninya itu cuman hawa nafsu. Dan yang ketiganya, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan. Yang di otaknya, yang diinginnya semua dunia. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar, jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari, wa himarin bin nahar, keledai pada waktu siang hari, wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia, wa jahilin bi amri akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhiratnya. Nah itu, ini kan sayang, dan ini yang muncul banyak. Dunia Masya Allah hebat, tapi agama sampai Masya Allah ada yang nanya, Pak, Al-Quran itu tulisannya dari kanan apa kiri? Nah, ini kan aneh. Terus sholat Jumat hari apa Pak? Wah itu hebat. Nanya ke kunjungan, ada Masya Allah. Sudah orang hebat ini, kunjungan ke pesantren yatim piatu. Nanyakan, Dek, sudah hafal berapa juz Dek? Masya Allah. Sudah 30 Bu, kurang berapa juz lagi Dek? Wah Masya Allah. Dan anehnya nggak merasa salah, karena nggak ngerti Quran itu berapa juz. Ya, cuek aja mukanya biasa, karena ya Allah itu kalau dia tahu itu mungkin langsung pulang kali ya. Ya tapi itu ya Allah, jahil bi amril akhirah. Nah,
Selanjutnya, wa ijabi dhi kulli ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri, orang kagum dengan ra'yunya. Dan hadirin sekalian, akhirnya umat ini terasing, umat ini akan menjadi memegang bara api atau kepanasan di dalam beragama karena sebab-sebabnya cukup 3 saja. Antum lihat. Adapun keterasingan ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman karena 3. Konsisten kepada kebenaran. Itu. Karena mereka konsisten, itu aja Pak. Sehingga mereka itu terasing. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan satu pernyataan yang cukup bagus. Antum bisa lihat ini, ya ini. Ya bisa diinikan. Saya baca pertama, mereka Rubbiyun sangat berpegang teguh dengan sunnah ketika orang-orang sedang membencinya dan meninggalkan seluruh perkara bid'ah, walaupun perkara bid'ah itu telah menjadi tradisi yang diamalkan secara meluas, serta mereka memelihara kemurnian tauhid meskipun kebanyakan orang menentangnya. Maka mereka tidak menisbatkan diri kepada nama selain dari Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka hanya menisbatkan kepada penghambaan kepada Allah saja dan ittiba kepada ajaran dan sunnah Rasul, sehingga mereka lah sesungguhnya para pemegang bara api yang hakiki, sementara kebanyakan umat manusia mencelanya. Bahkan karena keterasingan mereka sehingga umat lain menganggap mereka manusia nyeleneh, membawa ajaran baru yang sesat dan menentang kebiasaan umum di tengah masyarakat. Persis gambaran Ibnu Qayyim yang berapa ratus tahun lalu, Masya Allah, nggak meleset. Apa yang kita hadapin dengan yang dihadapin oleh Imam Ibnu Qayyim hampir sama. Bahkan di antara mereka langsung ada yang mengerahkan pasukannya, ya, mengerahkan pasukannya, ya, tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan untuk mengerahkan pasukannya, ya. Selanjutnya, kenapa kita terasing dan akhirnya dianggap orang nyeleneh tadi? Karena tidak mau mengikuti hawa nafsu yang ketiga. Akhirnya kondisinya sangat aneh, sangat terasing. Asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka. Asing dalam berpegang teguh kepada sunnah karena kejumutan sikap mereka terhadap perkara bid'ah. Asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Asing dalam solatnya karena buruknya solat mereka. Asing dalam prinsipnya karena sesat dan rusaknya prinsip mereka. Asing dalam nisbatnya karena pertentangan dengan nisbat mereka. Asing dalam interaksinya karena memerlukan mereka, memperlakukan mereka dengan suatu yang tidak cocok dengan selera mereka. Ya, kecil aja Pak. Antum sekarang lagi zaman maaf-maafan. Antum sendiri nggak maaf-maafan, coba. Itu aja asing. Ya, mereka lagi sibuk, ya Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi tarawih. Antum diam aja, ini aneh ini orang. Antum sampai ikut tahlilan pun diam aja, ini orang tidur, aneh. Antum mana aja aneh. Orang zaman sekarang ini Masya Allah, pakaiannya nyapu jalan, ini cingkrang sendiri, aneh. Orang pada klemis jenggot sendiri, aneh. Ini orang Masya Allah udah jabatannya tinggi, tunjangannya besar di suatu perusahaan yang hebat, keluar, aneh. Ini orang Masya Allah, ini subhanallah, mendapatkan jabatan, anggaran yang dipegang 8 triliun Pak. Itu, coba, ini itu dikejar-kejar orang, dicari orang. Kalau persentase 2% aja berapa? Masya Allah, mobil jelas kok, ya. Ternyata dia ikhlas untuk naik Avanza. Aneh ini orang, aneh. Ya, contoh aja, dia kaya raya, duit banyak, rumah banyak, istri cuma 1, aneh. Ya, padahal ya nggak dilanjutin deh. Yang ketiga, tidak basa-basi dalam beragama. Ya, mereka nggak ada kenal basa-basi.
adanya adalah mengomong ini halal-halal, haram-haram dituduh, wah ini orang kurang diplomatis, ini orang nggak luas, ini orang macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin sekalian, insyaallah kita akan kasih kesempatan tanya jawab sampai 10 menit, kita tutup jam 11 insyaallah. Silakan Pak, mudah-mudahan nggak ada yang tanya biar cepat pulang. Baik. Orang-orang awam yang terjatuh dalam kesyirikan dengan sebab pengaruh ulama su dan para da'i yang menyeru kepada kesesatan, apakah mereka berdosa dan apakah mereka kafir? Kalau kafir dilihat dari yang diajak. Kalau si ustadz tersebut mengajak kepada kesyirikan, ya jatuh. Dilihat dulu konteksnya. Kalau batasnya dosa besar, dosa kecil, bid'ah. Kalau bid'ahnya mengeluarkan Islam, ya keluar. Kalau tidak, tidak. Nah, terjatuh dalam dosa, iya. Rasulullah saja Pak mengatakan terhadap masalah fatwa, man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'alal ladzi afta. Siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang menanggungnya adalah yang memberi fatwa. No, coba. Jadi nggak mudah jadi orang alim. Jadi di sini ada banyak orang yang rebutan jadi ustadz, jadi dai, apalagi kondang. Nggak jadi kondang, kondangan. Kasihan. Berat. Jadi seorang ulama, ustadz, syekh, dai itu berat. Ya, bukan suatu tempat untuk prestis, bukan tempat untuk gaya-gayaan, apalagi kesohor. Bahkan para ulama mengatakan mataqama man ahabbas syuhrah. Tidaklah bertakwa orang yang senang kesohor. Itu berat. Ulama itu kalau dulu belajar beramal, kalau beramal sembunyi, kalau sembunyi dicari, siari menghilang, menghilang berlari. Itu. Sekarang masya Allah pengen terkenal, nampang di YouTube, ya. Sehingga hadirin sekalian, dia lebih mengorbankan agama daripada orang. Sehingga di dalam temanya, materinya, fatwanya pun cenderung mencari kesenangan orang. Ini bahayanya. Bahkan ada yang nawarin, Pak, ada tanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya? Antum mau apa? Loh, maksudnya Ustadz, lah antum cariin, nanti anak carikan yang pas buat antum. Subhanallah, ya, bisa disetel. Oh begitu Pak, iya, nanti saya set fatwanya. Itu rokok gimana Pak Ustadz? Nah antum maunya gimana? Ya kalau saya ini masalahnya masih belum bisa ngilangin, ya udah bagi antum haram setengah makruh lah, gitu. Itu kan gitu. Ya terus kalau yang masih kecanduan berarti makruh setengah halal. Ya Allah, apalagi fatwa Pak menjelaskan 5 di Indonesia ini, mobil khusus, dan pada umumnya di seluruh dunia Islam, paling sulit, pasti dimusuhi orang, ya. Dan saya jarang mendengarkan orang berterbuka mengkritik 5 ini. 1, haramnya riba. 2, haramnya pacaran. 3, haramnya ngerokok. 4, haramnya membuka aurat. Yang 5, haramnya musik. Udah jarang. Halo, antum dari orang seperti itu, masya Allah, sulit. Kita sekarang bahas musik, waduh ini orang masa musik gak boleh? Gimana ceritanya, dunia sepi dong, kagak asyik kalau begini. Bagaimana pengertian berawal mengikuti hawa nafsu walaupun orang itu sudah paham sunnah? Masa beramal mengikuti ini? Ini namanya orang alim di dalam teorinya, jahil dalam prakteknya. Makanya kata para ulama, di antaranya Imam Al-Mawardi, orang alim itu ada 2, alim dalam teorinya, alim dalam prakteknya. Ada orang yang alim dalam teorinya tok, tapi jahil, artinya prakteknya tidak ubahnya seperti orang jahil. Dan ini kenyataannya. Dan hawa nafsu itu kita bisa tundukkan ketika dalam konteks beramal, bukan teori. Makanya Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
fa innal jannata hiyal ma'wa, kan gitu ya. Dan sekarang lebih banyak di situ, Pak. Makanya apalagi Indonesia ini, tokoh-tokoh Indonesia itu kalau nggak nyeleneh kayaknya nggak bisa jadi tokoh Indonesia. Jadi menjadi tokoh di Indonesia itu Masya Allah seperti menyimpan roti bolu di tong sampah ya, dirawat-rawat kayak apapun tetap sulit untuk nggak nyeleneh ya. Kalau pengen terkenal lo ya, diterima oleh publik, harus ada nyelenehnya. Kalau nggak nyeleneh, nggak akan mungkin dipakai. Apalagi lurus-lurus, prinsipnya kayak bambu. Kalau ini mas, cepat ditebang. Kalau mau awet, bengkok. Lihat aja, bambu yang awet, mana? Yang bengkok, kata dia mereka. Begitu. Ustadz menerangkan bahwa sunnah merupakan hasil tafsir Rasulullah terhadap Al-Quran. Penafsiran yang dilakukan Rasulullah ini berasal dari perkataan Allah kepada beliau. Iya gini, Rasulullah SAW itu semuanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, bisa Jibril memasukkan atau masuk ke dalam hati Rasulullah, kemudian membuat satu semacam kalau di dalam kita itu inspirasi, kalau di dalam kita itu mungkin lebih kepada ilham, tetapi kalau Nabi namanya wahyu. Nah, ada yang langsung Rasulullah mendengar tetapi tidak melihat yang lainnya, mendengar yang lainnya. Nah, dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalau wahyu Muhammad ini adalah firman Al-Quran, letakkan di surat ini setelah ayat ini. Makanya Al-Quran bersama tertib surat dan ayatnya adalah wahyu dari Allah. Makanya nggak bisa kita bolak-balik. Antum jungkir balik surat Al-Baqarah ayat yang 5 antum letakin satu, antum bikin sendiri, nggak boleh. Itu ya. Adapun sekarang yang hadis Muhammad ini adalah dari saya, ucapannya kamu terserah lafadzkan, tidak terikat dengan bagaimana lafadznya. Tapi kalau Al-Quran itu teksnya harus ini Muhammad, disampaikan oleh Jibril, ini lafadznya. Tapi kalau hadis qudsi, Rasulullah hanya diberikan makna secara global bahwa nanti hamba yang puasa akan diampuni oleh Allah. Seperti ini Rasulullah mengungkapkan dengan lafaz yang datang dari Rasulullah itu sendiri. Contoh hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, aku yang membalasnya. Rasulullah hanya diberikan Muhammad, puasa ini milikku, ya. Nanti balasan dari saya. Rasulullah mengungkapkan dengan ungkapan dari ijtihadnya. Kalau itu hadis, lafadznya, maknanya, semua ini ilham diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW termotivasi untuk mengungkapkan A, B, C. Dengan demikian Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah setiap yang keluar dari mulutmu saya boleh catat? Apa kata Rasulullah? Na'am, uktub wa ma kharaja min fi ilal haq. Tulislah, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tuh, wallahu a'lam. Siapakah yang paling dianggap bersalah dengan pelaku bid'ah dalam masyarakat umat di bawah hanya mengikuti? Hadirin sekalian, tolong diperhatikan, dibedakan antara pelaku dengan pengikut. Pelaku bid'ah berarti di sini yang membuat, yang menyiarkan, yang mendakwahkan dan yang membela. Nah, yang mengikut hanya ngikutin, maka ini tidak bisa dikatakan ahli bid'ah. Kecuali walaupun orang awam akhirnya ngeyel, berarti dia bela dong, buktinya ngeyel. Walaupun dalil dari hawa nafsunya, buktinya antum
membela, mengayal, mempertahankan dengan argumen-argumen, Anda bukan awam lagi, Anda dalam hal ini sudah alim dalam masalah bid'ah. Itu kan gitu. Makanya bisa juga dikatakan ahli bid'ah. Makanya di sini Imam Asy-Syatibi adalah ahli bid'ah itu, pelaku bid'ah itu mereka yang mengadakan atau mendakwahkan, membela, berargumen untuk kebid'ahan tersebut. Adapun orang yang hanya sekedar mengikutin, orang tersebut hanya menjadi pengikut. Kesalahannya dia cuma satu, nggak belajarnya. Kesalahannya dua lagi, taklidnya. Itu aja nanti yang dihisab oleh Allah. Kenapa kamu nggak belajar? Kenapa kamu taklid? Sementara para ulama Islam ijma taklid dalam masalah akidah itu haram. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa para ulama kaum muslimin sepakat ijma bahwa taklid dalam masalah akidah itu haram. Nah, itu nanti yang ditanyakan si awam ini. Itu makanya bahaya juga. Makanya nanti dari kiamat itu Pak, pengikut dan yang diikutin itu wayal-wayalan. Kamu kan dulu yang bikin saya sesat. Nah, kenapa kamu ikut? Nah, itu salahnya lo. Itu anak kan cuma ngajak, nggak ikut juga nggak apa-apa. Akhirnya kata Allah, dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira itu terakhir. Sudah cukup, silakan antum pulang, nggak apa-apa. Nggak ada makanan juga, ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan juga mencermati dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dari kitab buku putih Ahlu Sunnah yang cukup menarik untuk dikaji, dan makanya mohon sisa-sisanya nanti dikaji, dibaca, dan semoga nanti setelah Ramadan kita bisa bahas ya dengan runut dari awal sampai akhir per bab ya, insyaallah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.